يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Al-An'am ayat yang ke-33, yang artinya adalah, dan kehidupan dunia ini tiada lain hanya permainan dan senda gurau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Ad-dunya sidnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang mana kisah ini sangat bermanfaat ketika kita mendengarkan dengan seksama. Yang mana dalam sebuah kisah ini ada seorang raja yang memerintahkan kepada menteri-menterinya untuk mengumpulkan persediaan makanan atau buah-buahan. Nah, menteri-menterinya ini dengan segera melaksanakan perintah rajanya. Tetapi ya, di antara menteri-menteri itu ada yang benar melaksanakan, benar mentaati rajanya itu dengan sebaik-baiknya, ada juga yang hanya main-main saja. Ya. Menteri yang pertama, dia mengumpulkan di dalam karung ya, itu buah-buah yang segar, makanan yang baik dan juga segar. Kemudian menteri yang kedua, dia mengumpulkan buah-buahan yang mentah dan juga busuk. Kemudian menteri yang ketiga itu mengumpulkan hanya rerumputan saja yang dimasukin ke dalam karungnya. Karena dia berpikir bahwa sang raja itu amat sibuk. Sang raja itu sangatlah sibuk. Jadi tidak mungkin raja itu akan memeriksa karung ataupun perbekalan daripada menterinya itu. Nah, singkat cerita bahwa si raja mengumpulkan menteri-menteri yang tadi diperintahkan untuk mengumpulkan makanan tadi. Maka dipanggillah menteri-menterinya itu dihadapkan kepada raja. Ketika sang raja mengatakan bahwa hari ini saya akan memeriksa karung-karung yang Anda sudah masukkan makanan ke dalam karung itu. Nah, menteri yang ketiga karena takut, ya, karena kaget karungnya akan diperiksa, maka dia dengan segera berkata kepada rajanya, "Wahai raja, engkau kan sibuk. Ya, engkau itu orang yang sangat sibuk. Jadi tidak usahlah engkau memeriksa karung-karung kami. Percayalah kepada kami. Karung yang kami isi ini adalah buah-buahan atau makanan yang baik untuk perbekalan kami." Oh, kata raja, baiklah kalau begitu. Nah, untuk menguji kesungguhan atau kesetiaan ketaatan dari menteri-menterinya itu, sang raja memerintahkan ya kepada ajudannya bahwa, "Wahai ajudan, sekarang ketiga menteri itu masukkan ke dalam penjara. Biarkan mereka memakan makanan hasil daripada usaha mereka mengumpulkan makanan selama beberapa hari ini." Kemudian sang ajudan itu membawa para menteri itu ke dalam penjara. Dimasukkanlah mereka ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu ketiganya memakan makanan hasil daripada usaha mereka mengumpulkan makanan yang sudah dimasukkan ke dalam karung itu. Menteri pertama dia santai saja. Menteri pertama dia tenang saja. Kenapa?
karena hasil daripada ketaatan yang sempurna kepada sang raja itu, dia memakan makanan atau memakan buah-buahan yang begitu segar dan begitu manisnya. Jadi selama beberapa hari di dalam penjara, selama beberapa minggu di dalam penjara, dia tidak kelaparan karena dia memakan buah-buahan yang segar. Tetapi menteri yang kedua, dia hanya memakan makanan yang mentah, asam, ya, dan juga busuk. Kemudian yang paling parah lagi adalah menteri yang ketiga. Menteri ketiga ini mau tidak mau karena sangat lapar, karena sudah beberapa hari, beberapa minggu dia di dalam penjara, tidak ada makanan, ya, karena terpisah dari tahanan yang lain, dia terpaksa harus memakan rumput. Ya. Nah, dari kisah ini, dari kisah ketiga menteri ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa raja itu ibarat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karung itu ibarat perbekalan manusia selama hidup, yaitu amal soleh tadi, amal baik tadi. Dan yang ketiga, penjara itu ibarat kuburan atau alam setelah kematian. Jadi bisa disimpulkan bahwa manusia itu, ya, mau baik, mau buruk, mau melakukan kejahatan ataupun kebaikan, terserah manusia itu sendiri. Ya, toh nanti yang merasakan akibatnya ya manusia itu sendiri. Kalau dia mentaati semua perintah Tuhannya, kalau dia mematuhi semua perintah dari Robnya, maka dia nanti di kehidupannya akan datang, di alam kubur dan alam-alamnya lainnya, dia akan menikmati hasil daripada amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh tadi, yang dilakukan selama dia hidup di alam dunia yang fana tadi. Tetapi kalau tidak mau taat, ya, tidak mau mengikuti semua aturan, semua arahan, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sendiri nanti yang merasakan akibat daripada pembangkangan ataupun keingkaran yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan di sini raja ataupun Allah Subhanahu wa taala itu kejam. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, ya, sudah memberikan jalan, sudah memberikan akal, sudah memberikan hati, pikiran, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa afala taqilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu menggunakan akal? Tidakkah kamu berpikir, ya? Jadi gunanya kita diberikan akal, diberikan pikiran supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa menggunakan akal lalu berpikir, lalu kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, ya, pemirsa yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita harus bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak bisa terulang kembali. Ya. Yang paling berharga di dalam kehidupan ini adalah waktu. Ya, sekali lagi, yang paling berharga di dalam kehidupan ini adalah waktu. Waktu adalah kesempatan. Ya, memiliki waktu berarti kita memiliki kesempatan. Menyia-nyiakan waktu berarti kita menyia-nyiakan kesempatan. Pemirsa yang berbahagia, seseorang itu bisa dikenal dengan perbuatannya. Baik buruknya perbuatan dia selama hidup di dunia, itu akan menjadi gelar yang akan disandangnya nanti ketika dia sudah meninggal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membatasi waktu yang diberikan kepada hambanya. Tidak ada yang hidup kekal, tidak ada yang hidup abadi. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebaik-baiknya. Karena kebiasaan seseorang itu meninggal tergantung kebiasaan selama dia hidup. Kalau dia selalu di dalam kehidupannya itu berbuat amal baik, amal soleh, beribadah, maka insya Allah ta'ala ketika meninggalnya pun dia dalam keadaan baik ataupun yang disebut dengan husnul khotimah tadi.
Tetapi kalau di dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu berbuat amal buruk, berbuat amal yang jelek, maka biasanya pun di dalam kehidupan akhirnya pun dia akan seperti itu pula. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT selalu membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi, ke jalan yang lebih baik lagi. Karena tidak ada manusia yang sempurna, manusia itu tempatnya salah, khilaf, ya. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengampuni semua kesalahan, dosa dan hilaf kita, menutupi semua kesalahan, dosa dan hilaf kita. Semoga Allah SWT terus membimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi, supaya kita mati ataupun meninggal di dalam keadaan husnul khotimah, di mana kematian yang baik Allah ridho dan kita pun ridho insyaallah ta'ala. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.